Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini, saya Eka Sarjani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini, saya akan melakukan kegiatan praobservasi aksi nyata modul 2.3 Subcoaching untuk supervisi akademik. Saya hari ini bersama dengan Ibu Erliana yang akan menjadi objek observasi saya nantinya. Baiklah, langsung saja kita saksikan kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum Bu Erliana. Waalaikumsalam, Eka. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Erliana, pada kegiatan kita kali ini kita akan melaksanakan praobservasi yang tujuannya di sini saya melakukan observasi pada kelas Bu Erliana nanti, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya pada saat observasi. Nah, tapi sebelumnya nih Bu, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya ajukan sebelum kita observasi nanti. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Baiklah, terima kasih Bu Erli. Nah, Bu Erliana, untuk observasi nanti, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu pada saat observasi apa ya Bu? Baiklah Bu Eka, tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai adalah saya mengharapkan peserta didik dapat menentukan mana yang merupakan himpunan dan yang bukan merupakan himpunan, serta peserta didik mampu mengklasifikasikan mana himpunan kosong, himpunan bagian, dan himpunan semesta. Baik Bu Erliana, nah berarti ini materinya himpunan ya Bu ya? Iya benar. Iya. Baiklah. Kemudian Bu Erliana, bagaimana dengan nilai pengembangan yang akan Ibu capai nanti pada saat proses pembelajaran? Yang pasti aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, berarti pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya? Lalu berarti di sini aspek pengetahuan dan keterampilan tadi ya Bu ya? Iya. Nah, lalu kemudian Bu, mengenai rancangan pembelajaran nih Bu, rencananya pembelajaran yang bagaimana nanti Ibu akan terapkan pada saat observasi? Rencananya yang pertama saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kesiapan belajar peserta didik. Terus saya akan integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti ini digabung ya Bu ya? Iya. Digabung berarti antara pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional ya. Nah, kemudian untuk medianya itu bagaimana Bu? Kalau media yang akan saya gunakan yaitu LKPD, laptop dan e-fokus tentunya karena saya nanti akan menampilkan video pembelajaran. Ada juga nanti akan saya tayangkan video motivasi dan saya siapkan satu SPG-nya. Oh walah, berarti Masya Allah pembelajaran yang Ibu rencanakan ini luar biasa ya Bu ya. Ada Ibu menggunakan LKPD, kemudian nanti ada e-fokus ya Bu, beserta laptop ya. Ini SPG-nya udah Ibu siapkan ya? Iya pastinya. Oh iya, saya nggak sabar nih Bu, kita mau lihat ini ya rencana kayaknya luar biasa nih pembelajaran yang Ibu ini kan. Jadi begini Bu, kira-kira untuk sasaran kelasnya nanti di kelas berapa ya Bu? Tentunya saya akan membuat di kelas 8A. 8A ya. Kemudian di kelas 8A pada jam berapa ya Bu? Jam ke-5-6 hari Rabu. 5-6 di hari Rabu ya. Berarti nanti sasaran kelasnya di kelas 8A
kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu ya Bu? Hari Rabu di jam ke-56 ya? Iya, iya. Ya, di jam ke-56. Baiklah Bu Erliana, terima kasih untuk hari ini waktunya. Kemudian semoga kita nanti di hari Kamis ya Bu? Nanti Hari Rabu kan? hari Rabu ya? Oh, di hari Kamis ya Bu ya? Kita hari ini hari Rabu loh Bu. Oh, iya, iya ya. Ya berarti nanti di hari sasarannya adalah di kelas 8. Iya. Hari Kamis dan di jam ke-56. Iya, iya. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Erliana untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Semoga nanti di hari Kamis semua rencana pembelajaran yang udah Ibu rancang dapat tercapai. Terima kasih Bu Erliana. Sama-sama mereka. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana anak-anak ini? Baik. Ini kita akan memulai kita dari bacaan Al-Yasin. Sebelum kita memulai, kita mulai dengan hari ini siapa yang nggak datang? Ada, kenapa ada? Kenapa ada? Ini ya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain atau semuanya? Baiklah, sekarang mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Garuda Tumba. Ayo semua berdiri. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa operasi ajar. Ingat dengan ajar Pak? Hari itu ada apa? Ada variabel. Ada apa lagi? Sangka. Terus ada apa lagi di situ? Koefisien. Nah, koefisien. Itu ada apa? Unsur sejenis, ya kan? Bisa pakai jumlah. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang himpunan. Kita masuk ke baru yaitu tentang himpunan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu pendidikan. Ini diharapkan tujuan kita peserta didik
dapat menentukan mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan merupakan himpunan. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan himpunan yang sedang dibicarakan antara himpunan semata, himpunan bagian, dan yang bukan himpunan yang sedang dibicarakan dengan benar. Sedangkan tujuan perjalanan yang ketiga yaitu peserta didik dapat membandingkan dan mengklasifikasikan relasi dua himpunan yaitu himpunan bagian dan himpunan keluarga dengan benar. Jadi, untuk kita belajar itu berarti kan kita perlu motivasi. Itu apa kita belajar? Ya kan? Motivasi kita belajar itu apa? Nah, sekarang kita lihat video motivasi berikut ini. Kalau sudah dibaca, kita sebutnya harus dibaca. Jadi, apa yang menurutnya? Tapi itu aku tidak tahu. Dan itu tidak bisa waktu. Sekarang, karena kita tahu mana kita melaksanakan sekarang sudah berjalan. Tapi ada sesuatu yang signifikan. Memang kita usaha itu tidak ada. Karena dapat hanya bermain dan bersantai. Malas-malasan dan benar-benar telah menjadi kebiasaan. Tapi yang dibuat orang lain yang lebih dulu rasa diri beriringan dengan motivasi tertentu. Dengan dari itu berjanji pada diri bahwa aku harus berubah dengan membudaya diri untuk menjadikan semua aktivitas ini dan kalau penasaran kemudian bertanya itu tahu bertanya tahu. Kalau kita menentukannya maka perlu melakukan usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang bicara dari sumber belajar. Menurut kembali, bahwa tujuan belajar adalah dia dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Biasanya belajar adalah sosial yang biasa. Dan itu kan satu belajar dari pengalaman. Anda harus berbeda. Ada semua yang harus ada membuat melakukan hal-hal yang berbeda. Itu juga karena semua dan itu mereka tidak. Dari video motivasi tadi apa kira-kira yang kita ambil? Jangan menunda waktu ya kan? Belajar itu diperlukan ya kan? Untuk kita menuju ke jenjang berikutnya. Makanya jangan ada membuang-buang
waktu. Belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan? Sekarang coba diperhatikan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan atau diberi batasan yang jelas. Artinya dia ada batasannya. Itu dia himpunan. Misalnya, contohnya, siswa perempuan di kelas 7A yang berbadan tinggi di atas 150 cm. Ada batasannya enggak? Ada, itu berarti himpunan. Dia ada batasan. Kumpulan benda-benda yang ada batasannya itu namanya himpunan. Sedangkan yang tidak ada batasannya itu bukan himpunan. Contohnya seperti apa? Misalnya kumpulan siswa cantik di kelas 7A. Cantik itu ada batasannya enggak? Enggak. Kenapa? Karena cantik itu relatif. Nah, sekarang coba perhatikan video pembelajaran berikut ini. Video tentang himpunan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi matematika untuk kelas 7 SMP, yaitu himpunan. Tapi sebelumnya, seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channelnya, lalu like videonya dan share kepada teman-teman kalian semuanya. Apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan himpunan? Himpunan adalah sekumpulan benda atau objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Jadi ingat ya, syaratnya adalah objeknya harus bisa didefinisikan dengan jelas. Bagaimanakah cara menulis himpunan? Himpunan diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya himpunan A, atau himpunan B, atau himpunan C, atau huruf apapun. Tetapi nama himpunan selalu ditulis dengan huruf kapital. Contoh seperti himpunan di bawah ini. Himpunan A berisi kucing, anjing, dan kelinci. Jadi himpunan biasanya dituliskan dengan mendaftar nama anggota-anggotanya. Menuliskan himpunan harus diawali dan ditutup dengan huruf awal seperti gambar di bawah ini. Himpunan A adalah hewan-hewan peliharaan. Himpunan juga bisa dituliskan dengan menggunakan diagram pen. Perhatikan gambar himpunan di bawah ini ya, yang dituliskan dengan menggunakan diagram pen. Ada dua himpunan, yaitu himpunan hewan-hewan yang beranak dan hewan-hewan yang bertelur. Sementara ada irisan di tengahnya, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Selanjutnya yang kita pelajari istilah-istilah apa saja yang terdapat dalam pelajaran himpunan ini. Yang pertama, kardinalitas, yaitu ukuran yang menyatakan jumlah anggota suatu himpunan, ditulis dengan M atau simbol nilai mutlak. Contohnya himpunan A yang berisi anggota 1, 2, 3, dan 4. Maka MA dan jumlah anggota himpunan A adalah 4. Berikutnya ada yang disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggotanya dan dilambangkan dengan huruf S. Contoh, himpunan A berisi bilangan berurutan mulai dari 1 sampai dengan 9. Maka himpunan semesta dari himpunan A adalah bilangan asli. Ada pula yang disebut dengan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf X. Kan nggak ada tuh ya hari yang diawali dengan huruf X. Atau himpunan bilangan gajah yang habis dibagi 2. Ada juga tuh, jadi himpunannya himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya terbatas. Contoh himpunan bilangan prima kurang dari 7. Anggotanya hanya 2, 3, dan 5. Jumlah anggota himpunan A hanya 3. Jadi jumlah anggotanya terbatas. Ada pula himpunan yang tak berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya tidak bisa dihitung, jadi tidak ada batasnya. Contoh himpunan A yaitu himpunan yang berisi bilangan bulat
Bilangan bulat itu semua tidak terbatas ya. Jadi biasanya ditandai dengan 3 titik-titik di awal atau di akhir, atau keduanya di akhir dan di awal. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antar himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari suatu himpunan lainnya. Perhatikan contoh di bawah ini. Himpunan A berisi bendera Indonesia, Korea Selatan, Amerika, dan Inggris. Sementara himpunan B adalah himpunan yang berisi bendera Indonesia dan Korea Selatan. Jadi kesimpulannya, himpunan B adalah himpunan bagian dari himpunan A, atau dilambangkan dengan B bagian dari A. Jumlah himpunan bagian bisa kita hitung dengan rumus 2 pangkat N. Dengan N adalah banyaknya anggota himpunan. Contoh, himpunan A memiliki 3 anggota, 1, 2, dan 3. Maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 3. Ya, N-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berikutnya ada yang disebut dengan himpunan kuasa, yaitu himpunan yang anggotanya adalah himpunan bagian. Himpunan kuasa dituliskan dengan P dalam kurung nama himpunan. Contoh, himpunan kuasa dari himpunan A dituliskan dengan P dalam kurung A. Jumlah anggota himpunan kuasa bisa kita hitung dengan rumus 2 pangkat NA. Jadi NPA sama dengan 2 pangkat NA. NA adalah jumlah anggota himpunan A. Jadi rumusnya hampir mirip dengan jumlah himpunan bagian. Karena anggota himpunan kuasa adalah himpunan bagian. Yuk kita coba contoh soal berikut ini. Hitunglah banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A yang berisi 1, 3, 5, dan 7. Jawabannya adalah 2 pangkat NA. Anggota himpunan A adalah 4. Jadi 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jumlah anggota himpunan kuasanya adalah 16. Begitu pula dengan jumlah himpunan bagiannya. Sama, itu 16 juga. Selanjutnya ada yang disebut dengan himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan-himpunan yang memiliki banyak anggota yang sama. Contoh, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Jumlah anggota himpunan A ada 4. Kemudian himpunan B anggotanya A, B, C, dan D. Jumlah anggota himpunan B juga 4. Maka himpunan A dan B adalah himpunan ekuivalen. Karena himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota himpunan yang sama. Dua himpunan yang ekuivalen dapat kita tuliskan seperti ini. Ini adalah simbol dari ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai himpunan sama, yaitu himpunan-himpunan yang memiliki anggota yang sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, himpunan A anggotanya PIRS, sementara himpunan B adalah SRPQ. Meskipun urutannya berbeda, tapi anggota-anggotanya sama. Jadi himpunan A dan B adalah himpunan sama. Itu pula dengan himpunan C dan D, anggotanya sama meskipun urutannya berbeda. Ya, coba perhatikan. Udah kita bilang kelompok masing-masing? Sudah. Semua udah beres? Sudah dapat kelompoknya? Sekarang untuk bagikan RKPD-nya. Ini RKPD-nya. Lembar kerja peserta didik. Coba diperhatikan. Ini ada soal di sini. Coba dikerjakan saja bersama-sama. Perhatikan dulu di sini di RKPD ada 5 soal ya kan? Itu yang di RKPD tetap dikunci, terus yang di kertas sana kita presentasi ke depan tetap buat ya, satu orang di RKPD, satu orang ini.
Dulu ya supaya otaknya jadi refresh. Nah sekarang kita lihat lagi. Ini kita main sudoku ya. Karena sudoku ada ya. Dulunya bumi itu bulat. Kalau 90 itu 2, 11 itu kosong, 80 berapa? Berapa? Kalau 3 kosong, 62, 88 berapa? Berarti dapat kita semua kan? Bisa? Ada yang masih bingung? Apa kuncinya? Kuncinya apa? Ini itu bola. Coba yang lain deh, yang tidak diam ya. Ya. 10 tadi aku bilang berapa? 1. 10, 1. Dah. 18, 2. 18, 2. 20 berapa? 1. Berapa? 1. Berapa kamu Nah? Nah berapa? 1. Yang di belakang berapa? 1. Ngerti kan? Paham kan? Sekarang coba lanjut lagi. Kerjanya dilanjutkan lagi. Ini udah cukup. Coba berdiri yang bagus. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 1 anggota Harun Rashid Amara, Nafisa Umaira, Siti Nurhaliza, dan Safia. Himpunan 1. Menyatakan manakah dari kumpulan di bawah ini yang merupakan himpunan? A. Nama teman sekolahmu yang humoris. Jawaban A. Kumpulan nama temanmu di sekolah bukanlah nama suatu himpunan karena setiap orang pasti berbeda tingkah lakunya dengan yang lain. B. Nama ikan laut di Indonesia yang enak dikonsumsi. Jawabannya B. Kumpulan nama ikan laut di Indonesia
Indonesia yang enak dikonsumsi bukanlah suatu nipuan karena setiap orang bisa beda selera dalam menyatakan ikan laut yang enak dikonsumsi. B. Nama tempat ibadah 4 agama yang ada di Indonesia. Jawab. Kumpulan tempat ibadah 4 agama ada di Indonesia merupakan suatu himpunan kata membuat struktur yang terdefinisi yaitu masjid, gereja, Sekian dari hasil presentasi ke kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja KPD-nya, hasil diskusinya. Bukan hari ini juga. Ini waktunya nggak lama, cuma 5 menit. Semua deh ya. Kumpulkan ya. Kira-kira mengerti nggak? Gimana pembelajaran seperti ini? Suka nggak kita kelompok? Suka. Menyenangkan atau tidak? Jadi untuk materi minggu depan, nanti dengan himpunan kita masih beri materi misalnya info. Nah, kita masuk ke babnya irisan dan gabungan. Jadi coba nanti cari referensi dari buku paket pencetaknya dipelajari tentang irisan dan gabungan ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Hari ini kita udah tahu apa itu himpunan, apa itu himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan kuasa. Terus, baiklah sekian untuk pembelajaran hari ini. Jadi sebaiknya untuk mendukung pembelajaran kita hari ini kita akhiri juga dengan membaca doa. Untuk apa kita membaca doa? Semoga apa yang kita pelajari hari ini berkah dalam iman kita. Kita ingat selalu sampai kapanpun ilmu yang kita pelajari ini tertanam di dalam kita. Ya, baik. Coba dipimpin doanya. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam mereka. Kabarnya Alhamdulillah baik. alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat. Begini Bu, kebetulan saya kembali saya observasi menarik Bu ya. Saya ingin menyampaikan dan ingin sharing tentang kegiatan pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas 8A kemarin. Boleh Ibu. Dan nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Erdi, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di observasi di kelas 8A? Yang pastinya perasaan saya senang bukan karena proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Terus apa yang saya rencanakan terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Berarti perasaannya senang dan semua proses kegiatan pembelajarannya terlaksana dengan baik. Iya. Kemudian dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin, kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan apa saja ini? Dan kemudian ada langkah-langkah apa saja untuk mencapai area pengembangan tersebut? Ya, pertama area pengembangan yang saya lakukan yaitu pengetahuan, dan yang kedua keterampilan serta tahap pembelajarannya. Untuk pengetahuannya saya menayangkan video pembelajaran, terus saya supaya siswa tadi tertarik, dan pada akhirnya pembelajarannya tertarik pada akhir pembelajarannya kan. Justru saya melakukan tes individu itu mengetahui kemampuan siswa, dan untuk penilaian keterampilannya saya menilai siswa pada saat dia presentasi di depan kelas, dan yang terakhir untuk tahap pembelajarannya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan model pembelajaran yang saya terapkan. Baik, berarti tadi dalam aspek yang sudah dilakukan pengembangannya ada 3 ya. Yang pertama tadi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan satu lagi tahap pembelajarannya. Nah, Ibu pengetahuan tadi Ibu mengatakan bahwasanya Ibu menayangkan video pembelajaran, kemudian di akhirnya Ibu melakukan tes individu, benar? Iya. Kemudian pada dasar penilaian keterampilan tadi Ibu di saat presentasi ya. Kemudian pada tahap pengembangan pembelajarannya bagaimana Nah, sekarang kira-kira sejauh mana tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang sudah dilakukan? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu ya, namun masih ada sedikit kekurangan. Ada sedikit kekurangan itu. Nah, selama proses kegiatan pembelajaran kemarin, ada nggak ya Bu hambatan ataupun kendala yang Ibu rasakan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Ada sedikit kendalanya Bu, ya kan waktu peserta didik melakukan presentasi ke depan kelas, mereka masih malu-malu mungkin karena belum terbiasa. Berarti kendalanya itu pada saat peserta didik presentasi ya, sedikit masih kurang berani berarti ya. Nah, terkait kendala tersebut ya Rian. Iya. Kira-kira apa ya penyebab dari peserta didik itu masih ada rasa malunya untuk maju ke depan pada saat presentasi atau ya? Mungkin mereka kurang percaya diri aja Bu. Kurang percaya diri dan belum terbiasa aja. Berarti itu penyebabnya karena kurang percaya diri ya, dan tidak terbiasa mungkin bicara di depannya. Baik Bu Erdi. Selanjutnya untuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Saya rencananya memberikan motivasi kepada peserta didik dan melakukan pembelajaran yang berbasis kelompok untuk melatih siswa presentasi dan terbiasa untuk berbicara di depan. Berarti rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, yang pertama memberikan motivasi mereka bisa presentasi dengan baik, kemudian melakukan
proses pembelajaran yang berbasis diskusi. Iya. Untuk melatih mereka sehingga mereka bisa bicara terbiasa gitu ya Bu ya. Dan untuk hal-hal yang terkait dengan rencana tindak lanjut yang tadi Ibu sebutkan, kapan rencana Ibu lakukan? Insya Allah Bu ya, akan saya lakukan sesegera mungkin minggu depan atau Kamis depan. Hari nanti pertemuan selanjutnya Iya, ya. iya. Nah, untuk siapa yang bisa membantu proses rencana tindak lanjut Ibu? Rekan sejawat saya pastinya Rekan sejawat, ya. yang sama-sama mampu matematika. Nah, Bu Erli, alhamdulillah ini Bu memang pembelajaran di kelas kemarin ya Bu, setelah saya observasi, alhamdulillah sudah sangat baik Bu. Namun kita sudah sangat baik sekali, dan untuk hal-hal yang sudah Ibu lakukan kemarin sudah Ibu terapkan dengan baik. Kan ada proses sebelumnya karena Ibu sudah mengatakan bahwasanya ingin menampilkan video pembelajaran, kemudian ada juga Ibu bilang mengatakan melakukan SBT ya Bu ya, kemarin sudah Ibu terapkan juga. Seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan terlaksana dengan baik di saat proses kemarin. Terima kasih Bu Erliana atas waktunya, dan semoga kita bisa membawa dan mengajak memberikan yang terbaik untuk masa depan dan selalu memperbaiki proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Erliana, juga Bu Erliana.